Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel IBMU. Ikutan belajar matematika yuk. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari sifat-sifat eksponensial. Sebelum membahas tentang sifat-sifat eksponensial, berikut ini ditampilkan beberapa hasil karya dari beberapa siswa yang sudah memberikan tugasnya terkait materi prasyarat pada bab eksponen dan logaritma. Sebagaimana kontrak belajar kita bahwa materi prasyarat itu sebagai penghubung antara materi sebelumnya dengan materi yang sedang atau yang akan kita pelajari. Kita perhatikan lebih dekat hasil karya dari beberapa siswa ini sebagai berikut. Nah, ini dari siswa X. Kemudian ini siswa Y. Dan yang ketiga adalah siswa Z. Ini hanya perwakilan saja dari sekian banyak siswa yang sudah mengupload hasil karyanya dalam mengerjakan tugas materi prasyarat eksponen logaritma. Insya Allah kita akan membahasnya lebih detail. Kita akan mengkonstruksi sifat-sifat logaritma berdasarkan contoh-contoh kasus-kasus khusus sebelum kita menariknya menjadi sebuah kesimpulan. Perjalanan kita untuk sampai ke sifat-sifat eksponen logaritma melewati berliku jalan atau beberapa pos yang perlu kita lewati untuk sampai pada sifat-sifat eksponen dan logaritma. Pada kesempatan kali ini, kita terlebih dahulu mempelajari tentang materi prasyarat untuk sampai pada sifat-sifat eksponen. Materi prasyarat pertama yaitu operasi hitung dasar. Nah, ini mengingatkan kembali tentang konsep dasar penguasaan dalam operasi hitung dasar. Yang kedua adalah bilangan berpangkat sederhana. Yang ketiga adalah bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan atau akar. Dan yang terakhir kita insya Allah akan sampai pada sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponensial. Nah, ini untuk aktivitasnya dalam melancarkan kemampuan operasi hitung dasar. Sudah disediakan beberapa soal terkait penguasaan konsep dasar ini. Misalkan di sini kerjakan soal berikut di buku catatan matematika peminatan dengan cepat dan tepat. Nah, ini silahkan. Ini mungkin sudah dipelajari waktu SD ya, kelas 5 atau kelas 6 terkait operasi hitung dasar ini. Nah, jadi kita mengulang kembali konsep dasar yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita tidak akan secara detail membahasnya karena ini mudah. Jadi ini hanya mengingatkan kembali. Kita akan membahas lebih lanjut terkait materi prasyarat ya, yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Misalkan soalnya sebagai berikut ya. Kerjakan soal berikut di buku catatan matematika peminatan
dengan benar. Misalkan A 2 pangkat 2 sama dengan berapa kali berapa. 2 pangkat 3 berapa kali berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh soal terkait materi prasyarat ya. Insya Allah kita akan mengkonstruksi sifat-sifat eksponensial dari contoh-contoh sederhana ini. Kita akan eksplorasi konsep terkait eksponen dan logaritma ya. Bagian pertama ini di sini konstruksi konsep ya. Diawali dengan poin A yang tadi ya, 2 pangkat 2. Maka dengan mudah, waktu SD juga kita sudah mempelajarinya, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jika kita gabungkan poin A dan poin B, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 maka sama dengan, nah ini diturunkan ke sini jadi 2 kali 2 ya. Bagian pertama, poin A. Kemudian poin B-nya adalah 2 kali 2 kali 2 ya. Sebanyak 3 faktor. Yang poin A ini 2 faktor, yang poin B ini 3 faktor atau 3 pengali ya. Maka poin C, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3, ini sama dengan seperti ini. Ya, kalau kita hitung berapa banyak faktornya atau pengalinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 adalah sama dengan 2 pangkat 5. Nah, itu untuk bagian pertama ya. Kita lanjut untuk latihan ya, untuk memantapkan pemahaman barusan terkait sifat eksponensial ya, dengan latihan berikut ini. Latihan soal. Berikut ini kita sajikan 3 soal. Yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat berapa. Soal yang kedua, 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat berapa. Dan yang terakhir soalnya adalah 6 kali 18 diubah ke bentuk perkalian 2 pangkat berapa dikali 3 pangkat berapa. Kita bahas soal nomor 1. 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat berapa. Maka dapat kita uraikan 3 pangkat 2, yang ini 3 pangkat 2 kita jabarkan menjadi 3 kali 3. Kemudian yang 3 pangkat 3-nya dijabarkan menjadi 3 kali 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah kita hitung ada berapa faktornya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil perkalian dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 hasilnya adalah 3 pangkat 5. Asumsinya adalah 5 ini diperoleh dari 2 ditambah 3. Soal yang kedua, 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3 diubah ke bentuk 2 pangkat berapa. Nah, kita jabarkan hasilnya adalah 4 pangkat 2 menjadi 4 kali 4. Kemudian yang 4 pangkat 3-nya adalah 4 kali 4 kali 4. Nah, sebagaimana kita ketahui, 4 itu adalah perpangkatan dari 2 pangkat 2.
Karena kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk 2 pangkat berapa. Maka hasilnya adalah 4, ini 2 pangkat 2. Berikutnya juga sama, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi 4-nya diubah ke bentuk 2 pangkat 2. Maka kita tinggal menghitung banyaknya faktor dari perkalian 2 pangkat 2. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3 itu adalah perkalian berulang sebanyak 5 faktor dari 2 pangkat 2. Maka sebagaimana asumsi sebelumnya bahwa pangkat ini tinggal dijumlahkan. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Maka hasilnya adalah 10. Nah, asumsi berikutnya kita peroleh bahwa 10 ini diperoleh dari 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 5. Ya. Jadi 10 ini diperoleh dari 2 kali 5. Nah, itu asumsi berikutnya. Soal yang terakhir, nomor 3, yaitu 6 kali 18 akan diubah ke bentuk perkalian dari 2 pangkat berapa dikalikan 3 pangkat berapa. Nah, kita uraikan, 6 itu kita jabarkan menjadi 2 kali 2, ya. Karena akan dibawa ke bentuk 2 pangkat berapa kali 3 pangkat berapa. Maka basisnya adalah 2 dan 3. 6 bisa diubah ke bentuk 2 kali 3. Kemudian 18-nya kita ubah menjadi 2 kali 3 kali 3. Kemudian kita gunakan sifat komutatif, perpindahan tempat atau pertukaran tempat, ya. Maka 2 kali 3 itu bisa diubah menjadi 3 kali 2. Sifat komutatif. Dikalikan 2 kali 3 kali 3 sebagaimana bentuk sebelumnya. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2, ini. 2 pangkat 2. Kemudian ini sifat komutatif lagi, menjadi perkaliannya di sini. 2 pangkat 2 kali 3 kali 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah 6 kali 18 itu adalah perkalian 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Baik, setelah kita melakukan eksplorasi konsep dan latihan, kita simpulkan berdasarkan hasil konstruksi tadi, ya, meskipun ini sekali lagi bukan bukti, karena dalam matematika 1000 contoh adalah bukan bukti. Artinya pada kesempatan selanjutnya insya Allah untuk buktinya kita sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita mengkonstruksi konsepnya terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami. Jika A dan B bilangan real yang tidak nol, M dan N merupakan bilangan bulat positif, maka kesimpulannya adalah sifat-sifat eksponensial berikut ini. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka sebagaimana konstruksi sebelumnya, sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, pangkatnya dijumlahkan, ya, ketika perkalian. Kemudian sifat yang kedua adalah A pangkat M dipangkatkan N. Jadi, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka hasilnya adalah sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian sifat yang ketiga, perkalian A kali B dipangkatkan M, maka hasilnya sama dengan
A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi masing-masing bagian dipangkatkan. A pangkat M dikalikan B pangkat M. Kemudian untuk bagian yang keempat, insya Allah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu terkait pembagian bilangan berpangkat. Yaitu sifatnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Baik, kita akan mengembangkan konsep yang sudah kita peroleh. Tadi pangkatnya merupakan himpunan bilangan bulat positif. Maka kita akan mengembangkannya ke bentuk yang lebih umum, yaitu pangkat bilangan bulat secara umum. Kalau tadi bilangan bulat positif, maka sekarang kita perluas menjadi pangkat bilangan bulat. Kita akan mengkonstruksi konsep yang kedua. Ya. Yang pertama kita sajikan soal, yaitu 4 pangkat 0 dikalikan 4 pangkat 2, maka hasilnya 4 pangkat berapa? Kita akan memberikan arti dari 4 pangkat 0 itu sama dengan berapa. Kemudian yang kedua, soal yang kedua adalah 5 pangkat negatif 2 dikalikan 5 pangkat 2, maka hasilnya 5 pangkat berapa? Nah, di sini kita akan memberikan arti dari 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan apa? Kita mulai dari soal yang pertama. Ini dia. Soal konstruksi konsep yang pertama. Kita akan memberikan arti dari 4 pangkat 0 berapa? Kita lihat soalnya terlebih dahulu. 4 pangkat 0 dikalikan 4 pangkat 2. Nah, kita akan menyatakan dalam bentuk 4 pangkat berapa. Oke, kita langsung saja. 4 pangkat 0 dikalikan 4 pangkat 2, maka hasilnya adalah, nah ini sebagaimana sifat sebelumnya, sifat yang sudah kita peroleh, ya, maka hasilnya adalah dijumlahkan pangkatnya karena bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 4. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 0 dikalikan 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 0 ditambah 2. Nah, kita perhatikan 4 pangkat 0 dikalikan 4 pangkat 2. Maka ternyata hasilnya adalah 4 pangkat 2. Nah, dari mana? 2 ini diperoleh dari 0 ditambah 2. Kita ingat bahwa perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang lain yang menghasilkan dirinya sendiri, maka bilangan tersebut adalah adalah 1. Ya, karena 1 merupakan identitas perkalian. Ya, artinya suatu bilangan dikalikan 1 maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, ini kita sudah memberikan arti dari 4 pangkat 0 adalah 1. Nah, mudah bukan? Ya. Berikutnya yang soal yang kedua, kita akan memberikan arti dari 5 pangkat negatif 2. Kita perhatikan kembali soalnya 5 pangkat negatif 2 dikalikan 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat berapa? Maka sebagaimana sebelumnya, ketika basisnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. 5 pangkat negatif 2 dikalikan 5 pangkat 2, maka hasilnya adalah 5 pangkat negatif 2 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 5 pangkat negatif 2 dikalikan 5 pangkat 2 adalah sama dengan 5 pangkat 0.
0 di sini diperoleh dari negatif 2 ditambah 2. Nah, dari konsep sebelumnya, yaitu bagian 1, kita peroleh suatu bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka begitu pula untuk 5 pangkat 0, yaitu 1. Jadi kita peroleh 5 pangkat negatif 2 dikalikan 5 pangkat 2 sama dengan 1. Ini artinya 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Contoh sederhananya, contoh yang lain misalkan 2 kali 3 sama dengan 6, maka 2 dapat dinyatakan sebagai 6 dibagi 3. Nah, begitu pula dengan 5 pangkat negatif 2 dikalikan 5 pangkat 2 sama dengan 1, maka 5 pangkat negatif 2-nya sama dengan 1 per, nah ininya tinggal turun ke bawah 5 pangkat 2. Nah, itu dia pengembangan konsep dari pangkat sebelumnya, yaitu bilangan bulat positif, kita kembangkan menjadi bilangan bulat secara umum. Baik, kita simpulkan dari konstruksi konsep tersebut, jika A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, berlaku untuk semua bilangan bulat, maka kita memberikan arti suatu bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, A dipangkatkan negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau sebelumnya itu berlaku untuk pangkat bilangan bulat, ya ini bilangan bulat positif, maka setelah kita kembangkan, kita bisa mengkonstruksi sifat eksponensial untuk pangkat bilangan bulat secara umum. Baik, itu dia untuk pembahasan pada kesempatan kali ini terkait konstruksi konsep pada bab eksponen dan logaritma. Dari pembahasan tadi, kita sudah melakukan konstruksi konsep. Yang pertama, mengkonstruksi konsep untuk sifat-sifat eksponensial dengan pangkat bilangan bulat positif. Kemudian kita kembangkan menjadi konstruksi konsep untuk sifat-sifat eksponensial dengan pangkat bilangan bulat secara umum. Nah, itu dia untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Khusus untuk Bapak dan Ibu guru, sahabat guru matematika yang memerlukan filenya dalam bentuk PowerPoint, silakan tuliskan alamat emailnya di kolom komen. Insya Allah nanti saya akan mengirimkan filenya dalam bentuk PowerPoint. Baik, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.